Sering bingung soal duit dan harus mulai dari mana? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas 5 langkah super simple buat kamu yang pemula biar bisa mulai pegang kendali atas keuangan pribadi. Yuk, kita mulai! Pernah ngerasa kayak gini? Bengong, liatin duit sendiri, bingung mau diapain. Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Ngatur duit itu emang kadang bisa bikin pusing. Tapi, kabar baiknya, solusinya jauh lebih sederhana dari yang kamu bayangin. Coba deh, bayangin ngatur keuangan itu kayak naik tangga. Nggak mungkin kan kita langsung loncat ke anak tangga paling atas? Nah, sama. Kita akan naik pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah, sambil membangun kebiasaan finansial yang makin kokoh di setiap pijakan. Ini dia nih peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, soal apa itu keuangan sehat. Terus kita masuk ke 5 langkah utamanya. Bikin anggaran, bangun dana darurat, beresin utang, mulai investasi, dan terakhir, jangan lupa ditinjau rutin. Udah siap? Ayo! Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ingat ini ya, tujuan kita tuh bukan cuma sekedar bayar tagihan tiap bulan. Bukan, kita di sini lagi mau bangun fondasi finansial yang kuat, biar kamu bisa meraih masa depan yang kamu mau. Oke, kita mulai dengan langkah pertama. Dan ini yang paling fundamental, membuat anggaran. Anggap aja ini semacam kompas keuangan kamu. Tanpa ini, ya ibaratnya kamu lagi berlayar di lautan lepas tanpa tahu arah tujuan. Nah, kalau bingung mulainya gimana, coba deh pakai aturan simpel ini. 50, 30, 20. Seperti yang kamu lihat di diagram ini, 50% dari penghasilan kamu itu buat kebutuhan pokok. Ya kayak sewa rumah, makan, transportasi. Terus, 30%-nya buat keinginan, buat nongkrong, nonton film, atau ngejalanin hobi. Dan yang paling penting, 20% sisanya langsung tanpa nawar masuk ke tabungan dan investasi. Prosesnya simple banget kok. Pertama, catat semua pemasukan kamu. Kedua, lacak semua pengeluaran selama sebulan penuh. Jangan kaget ya kalau nanti hasilnya ternyata di luar dugaan. Ketiga, baru deh kamu tentuin batas pengeluaran pakai patokan 50, 30, 20 tadi. Nah, tantangan sesungguhnya di sini nih, patuhi batasan itu. Oke, anggaran udah beres. Sekarang waktunya kita bangun jaring pengaman. Ini langkah yang hukumnya wajib, gak boleh dilewatkan. Anggap aja dana darurat ini tuh benteng pertahanan kamu buat ngelawan berbagai kejutan dalam hidup. Jadi, dana darurat itu apa sih? Gampangnya, ini tuh duit yang kamu sisihkan di rekening terpisah, yang gampang diakses dan khusus buat situasi mendesak. Bukan buat liburan ya, bukan juga buat beli gadget baru, tapi buat saat-saat genting. Misalnya, ban mobil kamu pecah atau tiba-tiba harus ke dokter. Terus kumpulinnya harus berapa banyak? Patokan umumnya sih, siapkan dana sebesar 3-6 bulan biaya hidup esensial. Maksudnya biaya hidup esensial itu ya cuma pengeluaran pokok aja, kayak cicilan, makan, dan transportasi. Ini bakal jadi penyelamat banget kalau amit-amit kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Lanjut, langkah ketiga, waktunya kita perang melawan penghambat kemajuan finansial terbesar, yaitu utang konsumtif yang bunganya tinggi. Utang kayak gini tuh bener-bener ibarat jangkar yang bikin kapal finansial kamu jadi lambat banget jalannya. Penting banget nih buat tahu bedanya. Kayak timbangan ini, ada yang namanya utang baik. Contohnya KPR rumah, yang nilainya bisa naik dan ngebangun aset buat kamu. Tapi di sisi lain, ada utang buruk. Contohnya tagihan kartu kredit buat gaya hidup, yang cuma ngerusak kekayaan kamu lewat bunganya. Nah, prioritas utama kamu adalah lunasin yang buruk ini secepat-cepatnya. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini. Setiap rupiah yang tadinya kamu pakai buat bayar bunga utang, itu adalah rupiah yang seharusnya bisa kamu pakai buat investasi dan ngebangun masa depan finansial kamu. Nah, fondasi udah kuat, utang udah mulai diberesin, sekarang waktunya kita ganti mode dari bertahan jadi menyerang. Langkah keempat adalah bikin uang kamu kerja buat kamu. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi, berkat kekuatan yang namanya bunga majemuk, atau gampangnya bunga yang menghasilkan bunga lagi. Lihat deh grafik ini. Coba perhatikan, bedanya jauh banget kan potensi hasil antara yang mulai investasi di usia 25, yang batangnya tinggi ini, sama yang baru mulai di usia 35. Ini bukti nyata kalau waktu itu adalah teman terbaik kamu dalam berinvestasi. Makin cepat kamu mulai, hasilnya makin dahsyat. Eits, jangan minder dulu. Kamu nggak perlu jadi jutawan kok buat mulai investasi. Zaman sekarang, banyak banget platform yang izinin kamu mulai dengan modal kecil. Kuncinya itu bukan di jumlah uangnya, tapi di konsistensi kamu buat nabung dan investasi setiap bulan. Dan kita sampai di langkah terakhir. Punya rencana keuangan itu emang hebat, tapi hidup kan nggak pernah datar-datar aja. Selalu ada perubahan.
Jadi, jangan anggap rencana ini kayak dokumen mati yang disimpan di laci. Anggap ini peta dinamis yang harus kamu sesuaikan seiring berjalannya waktu. Biar gampang, ini ada jadwal simple yang bisa kamu jadiin kebiasaan. Tiap bulan, cek cepet anggaran sama pengeluaran. Tiap 3 bulan, lihat lagi progres tujuan jangka panjang kamu. Udah sejauh mana? Terus, tiap tahun, baru deh evaluasi mendalam soal investasi dan asuransi. Simple kan? Jadi, yuk kita rangkum sekali lagi. 5 langkah sederhana buat kamu. Pertama, buat anggaran. Biar paham duit kamu kemana aja. Kedua, siapkan dana darurat sebagai jaring pengaman. Ketiga, atasi utang-utang buruk. Keempat, mulai investasi buat masa depan. Dan kelima, tinjau rencanamu secara rutin. Ingat ya, perjalanan finansial ini tuh lebih mirip lari maraton. Butuh ketahanan, bukan lari sprint yang ngebut, tapi cepet capek. Bakal ada naik turunnya, pasti. Tapi kuncinya cuma satu, konsisten, sabar, dan jangan lupa apresiasi setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mulainya? Apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil hari ini juga? Coba pilih satu hal aja, apapun itu, dan lakuin sekarang. Perjalanan hebatmu dimulai dari langkah pertama itu.